193 Radio El Gangga. Halo, selamat malam untuk mitra sejaman siar. Sudah pasti di jam segini nyongsong ada segmen pengajian bersama Bapak Ustadz Gus Edward Abu Bakar. Pak Ustadz, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, kalau begitu ya Pak ya. Oke, mungkin untuk mitra sejaman siar yang nanti mau bertanya tentang penjelasan dari Bapak Ustadz Gus Edward Abu Bakar bisa saja ke WhatsApp kami di 08 111 8003. Mungkin dipersilakan untuk Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati mitra El Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doa-doanya, harapannya, bahkan juga cita-citanya semoga Allah ijabah. Dan mudah-mudahan zahir batinnya dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di studio ada Kak Devina atau Mpok Devina dan beserta operator yang ganteng yang enggak ada duanya. Waduh, salting nih Pak Ustadz operatornya. Itu mukanya langsung masuk mejanya. Jadi Bang Tian, mudah-mudahan beliau berdua beserta keluarga besarnya mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapan dia juga cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga zahir batinnya dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa mitra kita doakan ini penyiar dan operator kita mudah-mudahan banyak duitnya. Amin dulu Bang Tian, amin. Biar tambah semangat. Masya Allah. Baik mitra Gangga, hari ini judulnya yaitu 5 kriteria pemimpin yang ideal menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikit lagi ini pilkada nih. Wah, Ya, cocok banget ya berarti Pak Ustadz ya. Iya, kita angkat sekarang Kak Devina. Kriteria pemimpin ideal pernah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis. Tentu sebagai umat Islam harus mengikuti kriteria tersebut agar bisa menjadi pemimpin yang adil serta bertanggung jawab. Dalam ajaran Islam, pemimpin terbaik sepanjang masa tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi suri teladan dan sosok panutan dalam memimpin umat. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perintah menaati ulil amri atau pemimpin sebagaimana tertulis dalam surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'allahu wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairan wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah yaitu Al-Quran dan Rasulnya yaitu sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Mengutip buku Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam oleh Imam Al-Mawardi, dijelaskan bahwa pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam menaati ulil amri di antara kita, dan ulil amri yang dimaksud adalah para imam yaitu khalifah atau pemimpin yang memerintah. Hisham bin Urwah meriwayatkan dari Abu Saleh yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sepeninggalanku akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang baik dengan membawa kebaikannya, kemudian akan datang juga kepada kalian pemimpin yang jahat dengan membawa kejahatannya. Maka dengarkanlah mereka dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan tersebut untuk kalian dan mereka. Dan jika berbuat jahat, maka kalian mendapat pahala dan mereka mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap calon pemimpin diperbolehkan dalam Islam itu untuk berusaha dan berkompetisi merebutkan posisi atau bangku sebagai pemimpin. Jumhur ulama dan fuqaha berpendapat bahwa memperebutkan jabatan atau kepemimpinan bukan merupakan sesuatu yang tercela dan terlarang. Pemimpin yang ideal menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dalam sejarah Islam adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masa kepemimpinannya Rasulullah memiliki beberapa sifat, yakni siddiq yaitu jujur, amanah yaitu dipercaya, dan fatonah cerdas. Serta sifat ini dapat menjadi landasan kriteria pemimpin yang baik. Yang pertama, pemimpin yang jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan salah satu sahabatnya untuk tidak meminta jabatan. Ucapan ini terekam dalam hadis riwayat Al-Bukhari, sebagaimana hadisnya yang mana artinya dari Abdurrahman bin Sumarah. Beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, "Wahai Abdurrahman bin Sumarah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong. Dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan. Dan jika kamu bersumpah, lantas kamu lihat ada yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik." Al-Walawi dalam Jahirah Al-Uqba berpendapat makna hadis tersebut adalah siapapun yang meminta kepemimpinan dan dikabulkan, maka Allah akan menghilangkan pertolongan karena kerakusannya. Adapun lafaz hadis dan jika kamu diberikan kepemimpinan tanpa diminta, maka kamu akan mendapat pertolongan. Maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu dan mengilhamimu dengan kebenaran sehingga kamu bahagia dunia dan akhirat. Yaitu dalam Muhammad ibn al-Ali al-Walawi Jahirah al-Uqba fi Sarah Sunan An-Nasai al-Mustaba. Yang kedua, yang pemimpin yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin yang amanah. Amanah itu adalah dapat dipercaya. Seorang pemimpin haruslah bersikap amanah dan tidak curang. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pemimpin yang curang tidak Allah masukkan ke dalam surga. Yang mana artinya tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin rakyat lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya kecuali Allah mengharamkan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ketiga, pemimpin yang bertanggung jawab. Pastinya kita sebagai rakyat butuh pemimpin yang jujur, yang dipercaya dan juga bertanggung jawab. Sifat bertanggung jawab merupakan sifat mendasar yang harus ada pada seorang pemimpin. Sifat amanah dan bertanggung jawab ini akan berpengaruh pada putusan yang diambilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang mana artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, setiap dari kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin orang banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.
dan istri pemimpin terhadap keluarga suaminya dan juga anaknya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap mereka. Budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah yaitu bertanggung jawab atas kepemimpinan kita semua. Yang keempat, pemimpin yang ahli dan cerdas. Seorang pemimpin haruslah orang yang ahli dan cerdas. Keahlian ini meliputi berbagai hal, termasuk menata kewarganegaraan yang akan membawa negara dan rakyat pada kestabilan di berbagai bidang, baik keamanan, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Memberikan kepercayaan kepada yang bukan ahlinya merupakan suatu tanda kehancuran, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila sifat amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadi kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu ya Rasulullah? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat atau kehancuran. Yang kelima, pemimpin yang mencintai dan cintai rakyat. Kemudian kriteria pemimpin yang selanjutnya yaitu yang dicintai dan mencintai rakyatnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang yang kalian benci dan membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Jadi gak ada yang benar nih melaknatan. Karena dia memiliki pemimpin yang tidak dicintai dan tidak mencintai. Demikian lima daripada kriteria pemimpin ideal menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pemimpin yang akan kita pilih nanti di masa pilkada ataupun di masa-masa yang lain, yaitu kita bisa mendapatkan pemimpin yang jujur, yang dipercaya dan bertanggung jawab, dan juga mendapatkan pemimpin yang kita cintai dan mencintai kita. Berbicara pemimpin ini bukan hanya untuk pilkada saja, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang suami maka dia memimpin rumah tangganya, seorang istri memimpin daripada kepercayaan suaminya dan anaknya, dan seterusnya. Dan juga mencangkup apabila kita memiliki usaha, memiliki perusahaan dan lain sebagainya, maka mesti kudu menjadi pemimpin yang baik, yang adil, yang jujur, terus yang berani menyampaikan kebaikan-kebaikan, yang dapat dipercaya dan dapat dicintai dan mencintai rakyatnya atau kalangannya. Apabila pemimpin yang zalim, maka Allah berikan kezaliman itu kepada dia kembali, dan itu adalah tanda-tanda kehancuran atau kiamat bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu, semoga terus kita berusaha dan terus kita berdoa, mudah-mudahan kita memiliki pemimpin yang baik, dan apabila pemimpin yang tidak baik, yang zalim, Allah berikan hidayah dan Allah berikan petunjuk kepada kita semua, sehingga kita memiliki pemimpin yang baik yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Oke, baik, Masya Allah Pak Ustadz. Ini bakal jadi gambaran besar ya buat teman-teman mitra ini menjelang pemilihan. Tapi nggak hanya pilkada aja ya Pak Ustadz ya. Betul, apa aja? Betul, pemilihan apa aja yang penting harus didasarkan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah seperti jujur dan amanah. Oke Pak Ustadz, langsung aja ya buat mitra yang mau bertanya, bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0811186003. Nah, ini ada satu pertanyaan yang masuk Pak Ustadz dari hamba Allah ya. Jadi pertanyaannya itu katanya, selamat malam untuk Pak Ustadz dan juga Kak Devina nih. Menjelang sebentar lagi kan menjelang pilkada. Nah, kira-kira kalau misalkan kita lihat secara langsung, bagaimana sih Pak Ustadz cara menilai apakah pemimpin itu ideal atau tidaknya tuh bagaimana kalau dilihat secara langsung gitu? Baik. Pemimpin yang ideal itu kalau kita melihat kejujurannya, zaman sekarang kita kan tidak dekat dengan pemimpin itu, ya. Ya bahasa simpelnya kita melihat track record.
atau jam terbangnya ya. Jam terbangnya, tapi serba salah juga kita melihat jam terbangnya di zaman sekarang ini, yaitu melalui media. Media ini nggak jujur. Ya kan, bahasanya segala tipu daya itu jelas di media. Bahasanya apalagi di TikTok gitu ya, di TikTok, di Instagram, itu seenaknya orang demi konten. Seenaknya orang demi apa namanya tuh bahan upload dia. Nah, akan tetapi kita pasti diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun media sangat pintar menutupi kekurangan-kekurangan mereka. Bagaimana caranya? Terus kita berdoa agar kita diberikan pemimpin yang jujur, yang adil, yang dipercaya dan lain sebagainya. Minimal kita lihat track recordnya. Misalkan dalam kepemimpinannya banyak orang yang bermanfaat, banyak orang yang ditolong, banyak orang yang apa namanya yang meningkat derajatnya dan lain sebagainya. Ini adalah kebaikan. Akan tetapi kalau berbicara politik ya, berbicara politik ada pemimpin yang jujur, tapi ketika dia sudah jadi dia lebih mementingkan kalangannya sendiri. Ya, jadi dia lebih mementingkan kalangannya sendiri. Yang kita harapkan bukan kalangannya. Contoh, saya menyalonkan jadi wali kota gitu ya. Akan saya udah jadi ya saya bantu orang Elgang aja gitu kan ya. Nah, ini nggak baik. Maka baiknya itu saya bantu dengan radio yang lain, saya bantu. Terus misalkan pendidikan-pendidikan yang lain saya bantu. Jadi dipukul rata. Nah, yang jelek itu sekarang ini, saat ini kita memilih pemimpin, oh baik menurut kita, bahkan track recordnya sangat baik. Tapi ketika sudah jadi, dia mementingkan kalangan dia sendiri. Ini membuat kita kan kok gitu ya gitu. Jadi memang satu kepentingan politik itu bagaimana dia menguasai, benar. Tapi menguasai itu boleh, tapi tidak boleh menelantarkan daripada masyarakat dan rakyat yang apa ya? Sebenarnya rakyat itu berkepentingan dengan politik. Akan tetapi ketika politik itu sudah kelar, contoh sudah pemilihan, sudah kelar, rakyat itu seakan-akan tidak berkepentingan politik lagi, padahal masih, yaitu butuh harga yang murah, terus misalkan apa namanya sayuran yang murah, BBM yang bagaimana yang layak lah gitu ya, terus ibadahnya baik Islam atau non Islam, ibadahnya aman, nyaman dan lain sebagainya, begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya ya. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak Ustadz dari hamba Allah. Nah, tadi kan katanya Pak Ustadz menjelaskan tentang idealnya seorang pemimpin itu kalau misalkan tiba-tiba yang awalnya baik ataupun yang awalnya kelihatan jujur dan amanah, tapi pas udah dilantik menjadi tidak menerapkan hal-hal itu gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan dari mitra juga nih Pak Ustadz. Hukumnya tuh apa ya Pak Ustadz kalau misalkan kita melihat ada seorang pemimpin yang sebelum dilantik itu mengedepankan ideal-ideal dari Rasulullah itu seperti amanah, jujur gitu. Namun setelah dilantik itu ideal-ideal tersebut hilang begitu saja gitu. Sebenarnya gini, pertama saya jawab, bumi ini siapapun yang di bumi ini adalah tidak luput daripada tipu dan daya. Tipu daya, terus apa namanya celotehan seakan-akan dia malaikat padahal dia iblis gitu ya. Ini banyak lah. Lebih baik yang apa namanya dia mengilhami dirinya, mempelajari dirinya. Terus bagaimana pemimpin yang dulunya janjinya cakep banget itu ya. Kita katakan Kak Devina ini pemimpin idealnya Rasulullah, soleh lah gitu ya. Terus ketika udah jadi dia lupa dengan apa namanya janji-janji dia lah. Dengan keidealan dia lupa. Maka dia mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang memimpin tidak. Gitu ya. Kita yang memilih, kita yang memilih tidak. Tapi dia yang memimpin, dia ingkar. Pertama ingkar dengan janji, yang kedua ingkar dengan janji-janji dia. Ya, pertama janji itu kan utang. Sampai manapun ditagih, di kuburan ditagih, di ambil akhir ditagih. Maka dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Simpel. Kenapa sih Indonesia ini banyak musibah? Ya, kita ngaca. Terkadang kita menunjuk pemimpin yang enggak ideal gitu ya. Terus yang kedua, kita juga ketika diarahkan untuk kebaikan juga ngawur gitu. Jadi pemimpinnya ngawur, rakyatnya ngawur. Maka banyak sekali musibah. Kalau berbicara bumi ini sudah tua gitu ya, mau kiamat, ya benar, tandanya iya.
Kan tanda-tanda kiamat kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Orang banyak yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala kan. Terus bisa nggak kiamat entar-entarin? Bisa. Oh. Bisa. Yang penting kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat itu bukan hanya untuk kita saja Kak Devina. Kita misalkan contoh kalau nggak salah Kak Devina belum nikah ya? Belum. Nah, jadi Kak Devina ini bagaimana hidupnya bahagia, akhiratnya bahagia. Berarti kan harus memilih kriteria pemimpin di rumah tangganya. Suaminya bagaimana? Minimal kalau bahasa saya, maaf. Kalau bahasa Islam itu minimal dia dengan keimanan atau ibadahnya kepada Allah nomor satu. Yang kedua, dia rajin giat untuk mencari rizki gitu. Dia giat untuk mencari rizki. Udah dua itu aja lah, ya. Dengan pertama dia taat kepada Allah. Terus berarti dia mudah untuk mengilhami. Dengan mengilhami dia mudah sekali untuk menyayangi istrinya dan anaknya. Terus dia giat untuk mencari nafkah. Itu insya Allah pemimpin rumah tangga yang baik gitu ya. Yang penting sebagai rakyatnya atau istrinya atau menterinya itu ya, menteri keuangan. Jangan menuntut di luar keterbatasan dia. Insya Allah dari kita sama-sama menerima dan mengikhlaskan itu semua akan membaik. Nah, berbicara pemimpin tadi itu jangan sampai nih ya kita berbicara, saya juga berdirinya adanya di Kota Bekasi nih. Banyak orang-orang menunjukkan kebaikannya. Ya bahasanya banner di sini, baleho di sana. Banyak orang yang sudah menunjukkan, oh gue baik, gue bener, silakan pilih gue, gitu kan ya. Sebenarnya begitu loh. Kalau bahasa bercanda saya gini, ternyata zamannya caleg sampai pilkada itu baleho banner Ustadz Habib itu kalah sama mereka. Jadi yang lebih laku mereka gitu ya. Kalau banner dan baleho Ustadz biasa ada acara gitu ya, ada doa bersama dan lain sebagainya, itu ada bannernya. Nah kita kalah. Intinya mereka tuh lagi mencari lagi nunjukin kebaikan dia, lagi mencari suara. Kita sebelum mencoblos nantinya bagus banget tuh istikharah ya. Ketika pagi ntar kita nyoblos, malamnya istikharah, kita minta petunjuk kepada Allah, ataupun kita minta rujukan nasihat daripada guru-guru kita yang mana nih yang kita coblos gitu. Itu baik. Jangan sampai kita salah memilih, salah mencoblos dan lain sebagainya. Betul. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz dari mitra Bapak Samsudin ya di Kalimalang, Jakarta Timur. Boleh ditarik garis besarnya nggak Pak Ustadz nih? Gimana sih cara memilih pemimpin seorang yang baik itu gitu? Baik. Pemimpin yang baik itu biasanya dia dimusuhin ya. Dimusuhin sama pasukan yang banyak. Dimusuhin sama pasukan yang banyak? Iya. Maksudnya bagaimana tuh Pak Ustadz? Dia baik. Rata-rata kan gini, kita satu kumpulan. Ada orang baik, terus dimusuhin karena takut keburukan itu kebuka. Oh. Ya, simpel gitu ya. Lihat dia berbeda. Dia yang jelas punya gagasan. Yang kedua jangan munafik. Munafik itu apa sih? Omongannya sekarang A, besok B. Terus yang ketiga jangan khianat. Khianat itu kan bagian munafik. Kalau yang sekarang ngomong A, besok B itu bohong ya, ingkar. Khianat, misalkan sekarang saya mau ke Devina gini bagus, besok saya tinggalin, apaan ke Devina gini gitu. Jadi itu kan khianat. Nah kita lihat aja dari itu semua. Terus kita tambahin, kalau pemimpin untuk Indonesia dia harus memahami daripada keamanan maritim lah, ya, terus perekonomian dan lain sebagainya, bukan hanya dia paham dengan agama. Jadi bagusnya itu dia paham agama dan dia paham kebangsaan, paham perekonomian, paham pertahanan dan lain sebagainya. Minimal kita memilih pemimpin, lihat yang dimusuhin. Terus jangan yang sekarang ngomong A besok B. Yang ketiga jangan nyari pemimpin yang khianat. Khianat itu sekarang saya di partainya Kak Devina digedein. Besok saya di partai Bang Tian, saya jelekin saya jelekin Kak Devina. Gitu. Ya itu kan namanya satu khianat, yang kedua mentang-mentang mau dipilih jadi bunuh sana bunuh sini. Oh, iya. Ya. Kalau saya sih bilang di Indonesia ini belum ada sih pemimpin yang sesuai kriteria Rasulullah. Oke, baik.
Oke, terima kasih Pak Ustadz. Waduh, penjelasannya benar-benar membuka wawasan kita ya. Bagaimana tentunya kriteria-kriteria cara memilih seorang pemimpin yang baik. Oke, mungkin Pak Ustadz berhubung waktunya juga sudah menunjukkan pukul 18.38 ya. Tidak kerasa ya, kita sudah hampir 30 menit lebih menemani mitra sekalian. Mungkin boleh langsung dibacakan doa penutupnya Pak Ustadz, silakan. Baik mitra Gangga di mana saja Anda berada, kita tidak akan bisa memilih tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas sehebat-hebat apapun kita, saya tahu, saya lihat itu pemimpin yang baik. Tapi hakikatnya kita harus kembalikan kepada Allah ataupun kita memerlukan pertolongan Allah. Segala sesuatu apapun kita kembalikan kepada Allah, baik memimpin rumah tangga kita, minimal memimpin diri pribadi kita, ataupun memimpin daripada perusahaan, memimpin daripada masyarakat dan lain sebagainya, semua tidak akan punya daya dan upaya. Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita memilih pemimpin. Jangan sampai salah memilih. Maka baiknya kita terus memohon pertolongan kepada Allah karena kita tidak mampu untuk tahu yang mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, sholat istikharah itu adalah sarana untuk memohon petunjuk dari Allah. Maka baik banget tuh sebelum nyoblos sholat istikharah ya. Yang ketiga, kita minta nasihat daripada ulama, para guru, para orang-orang yang paham dan lain sebagainya agar kita tidak memilih pemimpin salah memilih gitu, salah nyoblos dan lain sebagainya. Dan semuanya adalah haknya Allah, kembali kepada Allah, kekuatannya Allah, maka paling utama kita terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita mudah-mudahan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Kak Devinan yang belum nikah bangkian kita doain ketemu jodoh yang soleh, yang bertanggung jawab, yang kaya raya, rajin ibadah, dan mudah-mudahan banyak duitnya ntar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.